Halo semuanya, kembali lagi di Gusti Jineo Channel. Video kali ini saya akan membahas lanjutan dari video kemarin terkait rasio keuangan, yaitu analisis rasio profitabilitas. Untuk rasio yang pertama ini, apa saja rasionya dan bagaimana cara menghitungnya? Langsung aja kita simak videonya. Pertama, ada pengertian rasio profitabilitas adalah perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas ini diperlukan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Rasio profitabilitas juga memiliki manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, mengetahui laba atau keuntungan perusahaan yang pada periode tertentu. Yang kedua, tolak ukur penilaian oleh bank atau investor ke perusahaan. Tiga, memahami efisiensi dalam bisnis. Keempat, acuan evaluasi bisnis perusahaan dan sebagai acuan dasar dari aspek perpajakan di perusahaan. Berikut ini ada jenis-jenis rasio profitabilitas, ada 7. Yang pertama gross profit margin, kedua net profit margin, 3 return of assets ratio, keempat return of equity ratio, kelima return on sales ratio, keenam return on capital employee, dan yang terakhir return of investment. Jadi yang pertama ada gross profit margin atau biasa dikenal GPM atau margin laba kotor. Secara garis besar GPM merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Untuk rumusnya sendiri adalah laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Misalnya, contoh soal laba kotor perusahaan A sebesar 50 juta, total pendapatannya sebesar 57 juta. Maka, untuk GPM-nya adalah laba kotor dibagi total pendapatan yaitu 50 juta dibagi 57 juta dikali 100%. Hasilnya sebesar 87% untuk GPM. Yang kedua adalah profit margin ratio atau yang lebih kenal net profit margin atau margin laba bersih. Adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi dengan pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Untuk rumusnya, NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Contoh kasusnya, misalnya pendapatan perusahaan secara bersih sebesar 30 miliar. Kemudian laba bersih setelah pajaknya ada 5 miliar lebih, maka NPM-nya adalah seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, yaitu 5 miliar 74 juta 750 ribu dibagi 30 miliar 73 juta 410 ribu. Hasil rasio NPM-nya sebesar 16,9%. Yang ketiga ada return of asset ratio atau ROA. Ini adalah efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya. Rumusnya, ROA sama dengan laba bersih bagi total aset. Contoh soalnya, misalnya laba bersih perusahaan C sebesar 200 juta. Total asetnya 40 juta, maka ROA-nya adalah laba bersih bagi total aset yaitu 200 juta dibagi 40 juta, hasilnya 5% untuk rasio ROA. Yang keempat ada return of equity ratio atau ROE. ROE adalah rasio profitabilitas yang berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan dinyatakan dalam persentase. Untuk rumus ya, adalah laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Contoh soalnya, misalnya di laporan keuangan yang terbit pada 31 Desember 2020, PTB yang bergerak dalam sektor industri memiliki laba bersih setelah pajak 700 juta, sedangkan total ekuitas pemegang saham 1 miliar, maka ROE-nya adalah 700 juta dibagi 1 miliar, maka ROE sebesar 70%. Yang kelima, return on sales ratio atau ROS. Secara garis besar, rasio ini menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya variabel produksi seperti gaji karyawan, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rumusnya, laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Misalnya PTD menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga 300 juta, penjualannya 2 miliar. Maka sesuai rumus ROS-nya adalah 300 juta dibagi 2 miliar kali 100%. Maka rasionya adalah sebesar 15% untuk ROS. Keenam ada return on capital employee atau ROCE, adalah rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang digunakan dalam bentuk persentase. Rumusnya ada 2, yang pertama laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurang kewajiban.
Yang terakhir ada ROI atau Return of Investment, secara garis besar mengukur keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Rumusnya adalah laba atas investasi kurang investasi awal dibagi investasi kali 100%. Di sini ada contoh soal, misalnya PTZ berinvestasi sebesar 600 juta ke perusahaan otomotif. PTZ ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1000 unit kendaraan. Dari penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 700 juta. Maka, keuntungan laba investasi sebesar 100 juta dan modal investasi awal sebesar 600 juta. Maka ROI adalah 700 juta kurang 600 juta bagi 600 juta kali 100%. Hasil persentasenya adalah 16,6%. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kami agar terus berkembang. Dan nantikan video berikutnya. Sampai jumpa.